adik-adik. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik semua ya. Pada minggu ini kita akan memulai pengajaran dengan tema Aku mau berpegang pada Tuhan. Sebelum kita memulai, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Siapkan hati dan pikirannya, saat teduh dimulai. Teduh selesai. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik kita angkat lagu pujian Selamat pagi Bapa, sambil sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujiannya dengan hati dan sikap yang berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada hari ini Bapak, kami ingin memulai ibadah kami. Engkau yang memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Kau berkati adik-adik sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah ya Bapak. Kau berkati juga adik-adik dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan guru-guru yang akan melayani Bapak. Kau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, Laskar Kristus. Siap. Kayaknya kurang semangat Kak. Kurang banget. Sekali lagi ya. Laskar Kristus. Siap. Oke, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Yang pertama apa Kak? Kapalku miring. Dan yang kedua? Ku daki gunung yang tinggi. Kita angkat lagu pujiannya. Jangan lupa gerakan badannya ya. Semangat. Kapalku miring hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Sekali lagi.
kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Sikap berdoa ya adik-adik. Cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi, sikap berdoanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Bang Rul berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Dan sekarang kita ketemu lagi di pengajaran sekolah minggu. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita melalui video yang akan kita tonton, Bang Rudolf mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang mari kita ambil sikap berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari yang cerah ini. Tuhan menyertai kami dari bangun tidur hingga pagi hari ini kami bisa bangun dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, berkati teman-teman kami juga, berkati abang dan kakak guru sekolah minggu juga, supaya kami bisa beribadah sekolah minggu dengan bersuka cita. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, Bang Rudolf mau nanya, adik-adik pernah nggak merasa sedih? Wow, pernah dong. Kalau misalnya kehilangan mainan, wah adik-adik sedih nggak kalau misalnya kehilangan mainan? Oke, kalau kehilangan boneka, waduh, adik sedih ya? Wah, apalagi kalau bonekanya boneka yang lucu ya, boneka yang lucu yang dibeliin sama papa mamanya ya. Kalau misalnya hilang diambil orang, sedih pasti ya. Atau mungkin kehilangan orang yang sangat kita cintai. Aduh, sangat sedih sekali ya. Nah, di sini ada cerita tentang seseorang yang kehilangan orang yang sangat dicintainya, yaitu bernama Lazarus. Adik-adik tahu nggak siapa Lazarus? Nggak tahu? Oke, kalau gitu kita akan tonton video ini, yaitu tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Semoga tetap sehat ya. Meski kita tidak bisa bertemu di gereja, tapi jangan khawatir. Kita masih bisa baca dan dengar firman Tuhan dari rumah loh. Siapkan diri kalian. Jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, hari ini kita akan dengar kisah dari Lazarus. Ada yang ingat siapa Lazarus? Ya, Lazarus adalah saudara laki-laki dari Maria dan Marta yang rumahnya Tuhan Yesus kunjungi. Ada apa ya dengan dia? Yuk kita cari tahu. Buka Alkitabnya dari Yohanes 11
ayat 1 sampai 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Mereka hidup dengan bahagia. Mereka adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Suatu ketika, Lazarus, saudara laki-laki mereka, jatuh sakit. Berharap supaya Lazarus sembuh, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Yesus saat itu sedang mengabarkan firman Tuhan di kota lain. 2 hari kemudian, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berangkat ke Betania untuk melihat Lazarus. Namun, sangat sedih ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah meninggal dan sudah dikubur selama 4 hari lamanya. Karena sangat sedih, Maria mendatangi Tuhan Yesus sambil menangis sedih. Yesus merasa iba dan juga ikut sedih, bahkan sampai menangis. Kemudian Yesus bertanya, "Di manakah kamu baringkan dia?" Dan mereka pergi ke kubur Lazarus. Sesampainya di depan makam Lazarus, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Angkatlah batu itu." Namun, orang di sana berkata kalau Lazarus pasti sudah berbau karena sudah meninggal 4 hari. Tapi, kata Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Lalu mereka mengangkat batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Lalu Yesus bersyukur kepada Allah Bapa. Katanya, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi, oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Kemudian Yesus berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Tiba-tiba dari dalam gua terlihat bayang-bayang bergerak. Lazarus yang sudah mati selama 4 hari mendadak berdiri, berjalan, keluar dengan tubuh yang masih tertutup kain kafan. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Lazarus hidup lagi dan berjalan. Melalui Lazarus, Tuhan Yesus mau menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah Bapa yang melampaui segala hal. Lihat, Maria, Marta, serta banyak orang makin percaya pada Tuhan Yesus. Oke, adik-adik semua sudah nonton ya bagaimana kisah Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan itu? Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Padahal orang yang sudah meninggal, si Lazarus tadi kan sudah meninggal selama 4 hari. Tapi Tuhan Yesus bisa melakukan itu. Nah, itu semua karena Yesus adalah apa? Iya, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, Yesus bisa melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Walaupun misalnya seseorang sudah meninggal, tetapi Yesus bisa membangkitkannya. Nah, dari kisah tadi, baru mau kasih tahu bahwa tokoh yang disebut Marta tadi, sebenarnya dia nggak percaya kalau Yesus bisa membangkitkan Lazarus pada saat itu juga. Dia hanya percaya Yesus membangkitkan Lazarus pada akhir zaman nanti. Tapi ternyata Yesus bisa nggak membangkitkan Lazarus? Bisa. Nah, adik-adik juga begitu. Berarti adik-adik harus percaya sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Jadi kalau misalnya adik-adik lagi sakit, adik-adik lagi sedih karena kehilangan sesuatu, adik berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa melakukan semuanya. Tuhan bisa menghibur adik-adik, Tuhan bisa menyembuhkan sakit. Adik-adik kalau misalnya lagi sedih, lagi kehilangan, atau ada saudara yang lagi sakit, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong berkati saudaraku supaya saudaraku sembuh ya Tuhan Yesus, amin. Gitu, nanti Tuhan bisa melakukan segala sesuatu termasuk menyembuhkan saudara adik-adik. Gitu ya. Oke, jadi sampai di sini pengajaran sekolah minggu. Bang Rul berharap adik-adik bisa percaya sama Tuhan Yesus sama seperti kisah Marta yang percaya sama Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mengakhiri pengajaran sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Oke, mari kita semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga untuk firman Tuhan melalui cerita pada pagi hari ini, di mana kami harus bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kami harus bisa berdoa dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, mampu menjadi penghibur bagi kami. Tuhan Yesus tolong berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati teman-teman kami dan guru sekolah minggu juga, supaya kami semua dalam keadaan sehat. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah pengajaran sekolah minggu. Berkati kami Tuhan di rumah, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bang Rudolf. Kiranya firman yang sudah disampaikan dapat diterapkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik ada pengumuman juga, jangan lupa ya udah nonton absen di kolom komentar, dan kalau mau persembahan bisa dititipkan ke Sintua Sektor, dan ada juga kalau yang mau kirim ke rekening di bawah ini ya adik-adik. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat lagu pujian Terima kasih Tuhan. Sikap berdoa ya adik-adik. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.